Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi belajar transformasi geometri. Sekarang kita belajar mengenai refleksi. Nah, ya, jenis transformasi tadi sudah kita belajar mengenai translasi pada video sebelumnya. Kemudian sekarang kita belajar mengenai refleksi. Nah, kita ingat kembali terlebih dahulu. Tentukan hasil kali matriks. Di sini kita punya dua buah matriks. Bagaimana hasil kalinya? Nah, itu kita punya matriks berordo 2 kali 2, barisnya ada 2, kolomnya ada 2. Masih ingat ya? Di sini juga matriks berordo 2 kali 2, barisnya ada 2, kolomnya ada 2. Nanti hasil kali matriks ini adalah matriks berordo 2 kali 2. Dengan cara bagaimana? Ini baris kali kolom. Baris 1, kolom 1. 4 kali 5 berarti 20 ditambah 3 kali min 5, negatif 15. Dijumlahkan hasilnya 5. Baris 1, kolom 2 berarti 4 kali negatif 3, negatif 12. Perhatikan ya ini. Kemudian 3 kali 2 berarti 6. Sekarang ini baris 2, kolom 1, 5 kali 5, 25 ditambah 4 kali negatif 5, negatif 20. Baris 2, kolom 2, berarti 5 kali negatif 3, negatif 15 ditambah 4 kali 2, 8. Nah, kita jumlahkan, ternyata hasilnya adalah 5, negatif 6, 5, negatif 7. Ingat ya. Next, kita lanjutkan. Nah, coba kita amati terlebih dahulu. Sekarang di sini saya punya koordinat titik A. Koordinat titik A terletak di mana? 3,9. Kalau kita refleksikan, berarti kita cerminkan seperti kita bercermin. Cerminnya adalah ini, sumbu Y. Nah, nanti A aksennya bagaimana? Ini adalah A aksen. Nah, A aksennya terletak di koordinat negatif 3,9. Jadi yang berubah apa? Nilai pada koordinat X-nya ya. Awalnya positif 3 menjadi negatif 3. Perhatikan titik B dan titik C. Nah, bagaimana kalau kita translasi terhadap sumbu X? Ini cerminnya sumbu X. B. B-nya awalnya kita punya 3,3. Ternyata B aksennya menjadi 3,3. Yang berubah kalau refleksi, maaf, kita sudah belajar refleksi terhadap sumbu X adalah koordinat titik Y-nya menjadi negatif. Nah, jadi refleksi adalah dari suatu bangun geometri adalah proses mencerminkan setiap titik pada bangun geometri itu terhadap sebuah garis tertentu. Garis tertentu ini dinamakan sebagai sumbu cermin atau sumbu simetri ini sebagai cerminnya. Misalkan ini ya, tekuk. Kalau kita tekuk hasil cerminnya, ini A aksennya, B aksennya, C aksennya. Itu adalah hasil pencerminan. Oke, ini tadi kita bisa simpulkan. Tadi kalau kita refleksi terhadap sumbu X, saya tulis MX. Kalau tadi translasi itu simbolnya T, kalau refleksi simbolnya M, X berarti refleksi terhadap sumbu X. Awalnya X, Y menjadi bayangannya adalah X, min Y. Yang berubah adalah koordinat Y-nya menjadi negatif. Ini kalau kita nyatakan dalam bentuk matriks. Kalau terhadap sumbu Y bagaimana? Kebalikan, yang berubah adalah X-nya menjadi min X, Y-nya tetap. Ini kalau dinyatakan dalam bentuk matriks. Kalau refleksi terhadap titik 0,0 bagaimana? Menjadi min X, min Y. Kalau refleksi terhadap Y sama dengan X, menjadi Y, X. Kalau refleksi terhadap garis Y sama dengan min X, menjadi min Y, min X. Nah, lagi masih refleksi terhadap garis X sama dengan H, berarti yang berubah adalah X-nya. 2 kali H, berarti 2 kali cermin dikurangi mula-mula, Y. Terhadap garis Y sama dengan K, berarti yang berubah koordinat Y-nya ya, berarti X-nya tetap, Y-nya menjadi 2 kali cermin, cerminnya adalah K, dikurangi mula-mula B. Nah, kalau terhadap titik A, B bagaimana? Berarti dua-duanya mengalami perubahan, berarti 2 kali cermin dikurangi mula-mula. Ingatnya seperti itu, 2 kali cermin dikurangi mula-mula. Cara mengingatnya seperti itu. Oke, sekarang perhatikan. Ada contoh. Tentukan bayangan titik dari 5, negatif 3 jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Penyelesaiannya, nah di sini awalnya kita punya X, Y. Kalau dicerminkan terhadap
garis Y sama dengan X, artinya apa? X sama dengan Y. Berarti dibalik menjadi Y, X. Awalnya punya titik 5, min 3. Berarti kalau dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X menjadi apa? Negatif 3,5. Kalau kita mengerjakannya tidak menggunakan cara matriks ya, itu seperti ini. Nah, yang kedua, sekarang tentukan bayangan titik B oleh refleksi terhadap titik 1,2 adalah titik B aksen 3, negatif 4. Tentukan koordinat titik B. Penyelesaian. Nah, sekarang saya menyelesaikannya ini menggunakan matriks. Boleh nggak pakai tidak matriks seperti tadi? Boleh. Kalau kita menyelesaikan matriks berarti sesuai rumus tadi. Nah, berarti ini kita substitusikan. Bayangannya adalah 3, negatif 4. Kemudian ini matriksnya. Seperti tabel. Kemudian ini 2 kali cerminnya. Ya. 1 untuk yang X dan Y-nya adalah 2. Dihasilkan, ini kita sudah kalikan ya, min X, ini min Y. Tambah 2 kali 1, 2, 2 kali 2, 4. Sudah luas, berarti ini min X min Y, ini yang pindah. Set. 3 min 4 dikurangi 2, 4. Nah, hasilnya adalah negatif 1 dan 8. Jadi koordinat titik B adalah negatif 1,8. Lagi yuk, tentukan persamaan bayangan garis Y sama dengan 3X plus 1 oleh pencerminan terhadap sumbu Y. Oke, penyelesaiannya saya pakai tidak menggunakan matriks. Nah, berarti ini awalnya saya punya X, Y. Kalau M berarti dicerminkan terhadap sumbu Y, berarti yang berubah kebalikannya. Kalau sumbu yang berubah kebalikannya sumbu Y, berarti yang berubah koordinat X. X menjadi min X. Berarti didapat X aksen itu, ini ya, bayangannya adalah min X. Jadi X-nya, kalau beda ruas sama dengan min X aksen. Y aksennya sama dengan apa? Y ya. Nah, setelah itu disubstitusikan ke garis Y sama dengan 3X plus 1. Diperoleh Y-nya menjadi apa? Y aksen, X-nya menjadi min X aksen. Hasilnya adalah Y aksen sama dengan min 3X aksen plus 1. Jadi bayangannya adalah Y sama dengan min 3X plus 1. Iya, aksennya nggak perlu ditulis. Kenapa aksennya nggak perlu ditulis? Karena ini untuk menunjukkan kalau kita sudah melakukan operasinya. Jadi ketika kita menyimpulkan, aksennya tinggal dibuang. Oke. Nah, di sini ada beberapa soal. Silahkan dicoba. Saya akhiri. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.